kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Shinjuku Incident. Film ini menceritakan tentang seorang imigran gelap yang membantu Yakuza untuk menjadi pembunuh bayaran. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah kapal laut yang karam dan segerombolan orang imigran gelap yang terdampar di tepi pantai Jepang. Kemudian seorang polisi yang mengetahuinya langsung menghampiri gerombolan tersebut. Namun salah satu dari mereka justru mengeluarkan pisau dan membuat polisi itu terkapar sehingga para imigran gelap tersebut berhasil melarikan diri dari sana. Setelah itu, tampak seorang pria yang bernama Teto, si kepala besi, yang sedang mencuri sebuah pakaian karena dia merupakan seorang imigran gelap yang baru saja tiba di Jepang. Malam harinya saat Teto mencari tempat tinggal, dia melihat anggota polisi Jepang yang sedang menangkap para imigran gelap sehingga membuat dirinya ketakutan dan berlari untuk sembunyi. Lalu film pun kembali pada saat Teto masih berada di Tiongkok. Ternyata dia dulunya adalah seorang mekanik traktor. Di sana tampak seorang wanita bernama Susu yang merupakan kekasih Teto. Pada saat itu, Susu meminta izin kepada Teto akan pergi ke Jepang untuk bekerja di sana bersama bibinya. Dengan berat hati, Teto pun mengizinkannya. Namun beberapa waktu telah berlalu, Teto sama sekali tidak mendapat kabar dari Susu. Dia juga mendapat informasi dari temannya yang berada di Jepang bahwa bibinya Susu sudah meninggal. Sejak saat itulah Teto memutuskan untuk pergi ke Jepang menjadi seorang imigran gelap untuk mencari Susu. Kembali ke masa kini, setelah 2 hari mencari, Teto akhirnya bertemu dengan temannya yang bernama Aje. Kemudian Aje memperkenalkan Teto pada saudara dan teman-temannya yang juga berasal dari Tiongkok. Namun Teto tidak memperdulikannya dan justru langsung menyantap makanan di sana karena dia sudah 2 hari belum makan. Lalu Aje mengajak Teto ke pemandian umum. Di situ mereka bertemu dengan 3 orang gangster Yakuza yang menegurnya karena suara Teto sangatlah keras. Kemudian Aje bercerita bahwa dirinya sudah berusaha untuk mencari Susu, namun sama sekali tidak mendapatkan hasil. Aje pun meminta Teto untuk melupakannya. Keesokan paginya, Aje mengajak Teto untuk mencari pekerjaan. Lalu mereka bertemu dengan seorang biro jasa yang memberikan mereka pekerjaan untuk menyortir sampah. Di tempat itu, Teto melihat seseorang yang menemukan barang berharga di tumpukan sampah tersebut. Orang itu bernama Honky. Saat Teto dan para pekerja yang lain menolong Honky, pengawas mereka justru menelpon polisi. Karena mereka semua adalah pekerja ilegal, maka dari itu mereka pun segera melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah itu, Honky yang merasa telah diselamatkan nyawanya oleh Teto, dia pun mentraktirnya. Lalu, Honky memberikan mereka beberapa kartu yang dapat digunakan secara gratis di tempat-tempat tertentu yang dia beli dari seorang pria bernama Tai Bao. Di tempat lain, beberapa petinggi gangster Yakuza sedang mendatangi pemakaman ketua Yakuza dan akan mengadakan pemilihan ketua baru gangster Yakuza. Kemudian saat penghitungan suara untuk ketua baru jatuh pada seorang pria yang bernama Koichi Muranishi dan wakilnya bernama Toshinari Eguchi. Sedangkan rivalnya yang bernama Taro Watagawa akan menjadi kepala cabang ditemani sang anak yaitu Togawa Kyohei. Lalu Muranishi dan Eguchi mendatangi makam ketua Yakuza lama untuk memberikan penghormatan terakhir. Sedangkan Togawa mengajak para anggotanya untuk pergi karena dia kecewa dengan hasil pemilihan tersebut. Malam harinya seorang inspektur polisi bernama Kitano mendapat informasi dari anak buahnya terkait laporan masyarakat tentang para imigran gelap yang bekerja di daerah tersebut. Sementara Teto, Aje, dan para imigran gelap yang lain saat sedang bekerja membersihkan saluran air, mereka dikejutkan dengan kedatangan para polisi yang akan menangkap mereka.
Karena telah dikepung, mereka pun akhirnya tertangkap dan langsung diinterogasi. Namun setelah itu kericuhan pun terjadi sehingga Tito, Aji, dan beberapa imigran gelap yang lain berusaha untuk melarikan diri dari sana. Tito yang melihatnya segera menolong Kitano yang memang tidak bisa berenang sehingga Kitano dapat diselamatkan dan Tito bergegas pergi dari sana. Keesokan harinya saat berada di tengah pasar, Tito dikejutkan melihat rekannya yang bernama Lao Gui mencuri peralatan golf. Lalu Aji menjelaskan kalau toko-toko di Jepang tidak memiliki penjaga karena orang-orang Jepang tidak ada yang mau mencuri. Setelah itu mereka mengikuti Lao Gui ke sebuah pasar gelap untuk menjual barang hasil curiannya karena di pasar tersebut adalah tempat jual beli barang curian. Di lain waktu, Tito telah mendapat pekerjaan baru sebagai tukang cuci piring di sebuah kedai. Kemudian seorang wanita bernama Lily menghampiri Tito dan memberikan Tito uang karena dia kasihan melihat Tito yang tampak sangat lelah. Lalu Lily diajak pergi oleh seorang pria tua yang sedang mabuk. Namun saat di perjalanan, mereka dicegat oleh beberapa preman. Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah bar untuk mengobati kepala pria tua tersebut yang terluka. Di situ Lily berniat untuk memberikan uang kepada Tito sebagai tanda ucapan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Namun Tito tidak mau menerimanya dan mengembalikan uang yang sebelumnya Lily berikan. Lily yang tidak enak hati, dia pun mentraktir Tito untuk minum bersamanya. Sementara di lain waktu di sebuah bar milik orang Taiwan yang bernama Gao Jie sedang menyambut kedatangan wakil ketua Yakuza yaitu Eguchi. Lalu terlihat Tito dan Aji yang tengah bekerja di bar tersebut. Namun tanpa diduga, Shushu juga berada di sana yang ternyata telah menjadi istri dari Eguchi. Melihat kedatangan Shushu membuat Tito seolah-olah tidak percaya dengan semua ini. Hingga saat rombongan Eguchi akan pulang, Tito terus memandangi Shushu yang membuat Shushu menyadari akan keberadaan Tito di sana. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sesampainya di rumah, Eguchi yang mengetahui kalau Shushu memandangi seseorang saat berada di bar, dia pun menanyakan siapa orang tersebut. Shushu pun mengatakan bahwa orang itu adalah teman sekampungnya, namun dia takut untuk menyapa karena dia tidak mau mempermalukan Eguchi di depan umum. Tetapi Eguchi menyangkal perkataan Shushu karena dia tidak pernah merendahkan orang Cina. Dan jika Shushu ingin bertemu dengan teman orang Cinanya, Eguchi sama sekali tidak melarangnya. Di tempat lain, Tito sedang berusaha untuk menenangkan pikirannya karena orang yang selama ini dia cari telah berpaling. Lalu setelah banyak minum anggur, Tito mengajak Aji untuk bersenang-senang. Setelah selesai melakukan aktivitas malam dengan wanita, Tito mengatakan pada Aji kalau dirinya harus mendapatkan banyak uang agar bisa mempunyai identitas legal di Jepang meski harus melalui jalan yang haram. Keesokan harinya, Tito dibantu oleh Hongki menemui Tai Bao untuk berbisnis kartu ilegal. Lalu dia pun meminta seluruh rekan Cinanya untuk ikut bekerja sama menjual kartu-kartu ilegal tersebut. Tidak hanya itu, Tito juga mengajak orang-orangnya untuk mencuri barang-barang mewah dengan menyamar sebagai turis. Lalu Tai Bao menawarkan mesin permainan yang telah dimanipulasi agar Tito dan teman-temannya mendapatkan penghasilan tetap. Beberapa waktu kemudian, bisnis yang dijalankan Tito telah mendapatkan hasil yang cukup banyak. Hingga pada suatu hari, Tito memberikan Aji sebuah kejutan, yaitu dengan membelikan Aji sebuah gerobak dorong untuk berdagang kastanye. Di situ Aji sangatlah bahagia karena apa yang dia impikan selama ini terkabulkan menjadi penjual kastanye di Jepang. Di lain waktu, saat Tito sedang menjual barang curiannya, tanpa sengaja dia bertemu Lily di tempat tersebut. Lalu Tito memberikan sebuah tas kepada Lily dan menceritakan pekerjaannya saat ini. Setelah itu, Tito mengajak Lily pulang ke rumahnya dan mengenalkan Lily kepada semua penghuni di sana. Melihat Tito yang pulang membawa seorang gadis, mereka pun mengatakan kalau Tito dan Lily sangatlah serasi. Namun karena suara mereka yang sangat keras, membuat pemilik rumah tersebut yang merupakan seorang warga Jepang marah dan mengatakan kalau mereka semua akan dia usir karena selalu berisik dan juga jorok. Mendengar hal tersebut, Tito menghampiri pria tua itu dan memberinya sebuah jam tangan mewah sebagai tanda permintaan maaf. Setelah pria tua itu pergi, Tito berpikir kalau mereka semua harus belajar bahasa Jepang agar bisa berbaur dengan penduduk asli di sana.
Lily yang pandai bahasa Jepang, dia pun siap untuk mengajarkan mereka. Di tempat lain, Aje yang baru pulang berjualan kastanye bertemu dengan temannya seorang gadis Cina. Lalu seorang pria yang merupakan ayah dari gadis tersebut tidak terima melihat anaknya didekati oleh Aje. Tetapi secara tiba-tiba Pamande ramah dengan Aje dan mengajaknya mampir ke toko miliknya, namun putrinya dipaksa untuk segera pulang. Saat berada di dalam, Aje langsung disambut oleh beberapa anggota gangster Yakuza. Sesampainya di rumah, Aje yang babak belur membuat semua orang terkejut. Lalu dia pun memberitahu orang yang membuatnya seperti ini adalah Pamande dan gerobak miliknya disita. Tito yang kesal bergegas menuju tempat Pamande berada. Namun saat Tito akan membawa gerobak milik Aje, dia dikagetkan dengan kemunculan Kitano yang ternyata ingin mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan nyawanya. Di situ Kitano memberikan nomor handphone miliknya agar Tito dapat menghubunginya saat mendapatkan kesulitan. Sementara di tempat lain, Gaoje mendapatkan laporan kalau mesin kasinonya telah dimanipulasi. Malam harinya saat Aje sedang berdagang, dia diminta oleh rekannya untuk menjaga mesin kasinonya sebentar karena dia mau ke toilet. Saat Aje sedang menjaga mesin kasinonya, dia didatangi oleh Gaoje bersama anak buahnya yang ternyata telah mengintai mesin tersebut. Di situ, Gaoje mengancam Tito dan anggotanya kalau masih berani mengganggu daerah Shinjuku, maka dia akan melakukan hal yang lebih parah dari ini. Di lain waktu, Tito yang sedang menemani Aje di kamar merasa kalau perbuatan Gaoje harus dibalas. Kemudian Tito berencana menyusup ke dalam markas milik Gaoje. Saat sedang bersembunyi, Tito mendengar pembicaraan Gaoje dengan Togawa yang meminta Gaoje untuk membunuh Eguchi yang akan datang ke tempat tersebut malam ini karena ayahnya menjanjikan wilayah Kabuki untuk Gaoje jika berhasil membunuh Eguchi. Setelah Togawa pergi, Eguchi pun tiba di sana yang langsung disambut dengan baik oleh Gaoje dan para anak buahnya. Kemudian saat mereka mulai berbincang, secara perlahan Gaoje mengeluarkan pisaunya dan langsung mencoba menebas Eguchi. Dan di saat itu juga Tito yang masih bersembunyi di sana langsung membantu Eguchi dengan menebas tangan Gaoje. Setelah berhasil melarikan diri dari sana, Eguchi mengajak Tito pulang ke rumahnya. Hal tersebut membuat Shushu terkejut setelah melihat suaminya pulang bersama Tito. Eguchi pun menjelaskan pada Shushu kalau Tito lah yang menyelamatkan dirinya dari serangan Gaoje dan para anak buahnya. Di saat Shushu berbincang dengan Tito, tiba-tiba muncul anak kecil. Di situ Shushu berkata bahwa saat ini dirinya bernama Yuko. Namun Tito sadar diri dan mengatakan kalau saat ini dirinya sudah tenang karena Shushu telah memiliki kehidupan yang layak. Lalu Tito meminta Shushu untuk memberitahu Eguchi kalau orang yang menyuruh Gaoji untuk membunuh Eguchi adalah seseorang bernama Togawa. Mendengar informasi tersebut membuat Eguchi meminta Tito untuk bekerja dengannya, namun Tito menolak. Sebelum pulang, Tito mengingatkan Shushu untuk sesekali menjenguk ibunya karena ibunya selalu sedih jika mengingat Shushu. Dari sini, Eguchi sadar bahwa Tito adalah mantan kekasih Shushu. Keesokan harinya saat Eguchi sedang rapat bersama para petinggi Yakuza, salah satu anak buahnya yang bernama Nakajima mengatakan bahwa Togawa adalah dalang dari penyerangan Eguchi.
Hal tersebut membuat Togawa marah sehingga terjadi sedikit adu mulut di sana. Setelah suasana tenang, Togawa dapat meyakinkan Muranishi bahwa bukan dia pelakunya dan dia akan segera menyelidiki kasus ini. Eguchi yang tidak memiliki bukti diminta oleh Muranishi untuk meminta maaf pada Togawa. Di lain waktu, Eguchi bertamu ke rumah Tito. Kedatangan Eguchi adalah meminta Tito untuk bekerja sama agar membunuh dua orang, yaitu pemimpin Togawa Gumi, Taro Watagawa, dan pemimpin Sanwa Kai, Muranishi. Tito pun menyetujuinya, namun dengan syarat kalau dia berhasil maka Eguchi harus membantunya mendapatkan status legal di Jepang dan juga memberikan daerah Shinjuku yang dikuasai oleh Gaojie untuknya. Kematian Muranishi dituduhkan pada Togawa sehingga membuat kelompok Muranishi saling serang dengan kelompok Togawa. Kemudian Teto yang memanfaatkan keadaan, dia pun berhasil membunuh Taro Watagawa. Di sisi lain, pihak kepolisian telah mencurigai Eguchi sebagai dalang pembunuhan Muranishi dan Togawa. Kemudian Kitano bersama anak buahnya menyelidiki para Yakuza yang akan melakukan pertemuan di tempat tersembunyi. Di sana seorang tetua Yakuza menunjuk Eguchi sebagai ketua baru gangster Yakuza, sedangkan Togawa akan menggantikan ayahnya sebagai kepala cabang. Kitano yang melihat Tito bersama Eguchi di sana membuatnya sangat terkejut. Di lain waktu, anak buah Eguchi yang bernama Nakajima protes karena Eguchi menyerahkan daerah Shinjuku kepada Tito. Namun karena keputusan Eguchi sudah mutlak, membuat Nakajima harus menerimanya. Lalu Nakajima bersama anak buahnya menyerahkan daerah kekuasaan Shinjuku kepada Tito dan anggotanya. Di sana Nakajima mengingatkan Tito kalau dirinya sangat membenci orang Cina yang berada di Jepang dan Tito sama sekali tidak memperdulikannya. Setelah itu, Tito dan anggotanya merayakan pencapaian yang mereka dapat di daerah Shinjuku. Dalam acara tersebut, seluruh pebisnis dari Cina datang, termasuk Paman D yang meminta perlindungan untuk tempat bisnisnya. Tito juga mendapat hadiah baju jirah samurai dari Eguchi. Awalnya, Tito menolak untuk uang keamanan dari para pebisnis tersebut, namun Paman D meminta Tito untuk tetap menerimanya agar tidak terjadi keributan di kemudian hari. Lalu, saat pulang, Paman D mendatangi Aje untuk meminta maaf atas perbuatannya pada saat itu. Tetapi Aje masih marah dan mencoba untuk menghajar Paman D. Setelah acara tersebut selesai, Tito mengatakan kalau dirinya akan membuka usaha bisnis yang resmi dan menyerahkan Shinjuku kepada rekan-rekannya. Tito juga akan memodali para imigran Cina yang datang ke Jepang dan hal tersebut diserahkan kepada Aje. Setelah beberapa waktu berlalu, kini Tito telah sukses dengan usaha traktornya. Tidak hanya Tito, rekan-rekannya juga kini telah sukses, namun sayangnya mereka lepas kendali, sehingga para imigran Cina membanjiri Jepang. Terlihat juga Aje yang kini penampilannya telah berubah. Aje bersama rekan-rekannya berkunjung ke rumah lama mereka yang ternyata sudah kosong karena bibi mereka telah meninggal. Kemudian Taibao dan Lao Gui bersama anggotanya datang ke sana. Ternyata saat ini mereka telah berbisnis narkoba di Jepang tanpa sepengetahuan Tito. Malam harinya, Aje yang kini telah sukses mengajak anak Paman D yang sedang berjualan untuk ikut bersamanya. Namun ajakan Aje ditolak sehingga membuatnya marah. Kemudian pacar anak Paman D datang dan justru dihajar oleh Aje yang kini sangat arogan. Di tempat lain, tetua Yakuza sangat marah karena kini para imigran Cina berbuat semaunya sendiri di Jepang. Lalu, Togawa yang diminta mengatasi masalah tersebut tidak dapat berbuat apa-apa karena yang membuat keadaan seperti ini adalah Eguchi. Kemudian, tetua Yakuza menghubungi Eguchi untuk menanyakan hal tersebut. Namun Eguchi yang saat ini sangat berambisi mengatakan bahwa semua ini memang rencananya. Eguchi memanfaatkan para geng imigran Cina untuk menghabisi Togawa beserta anggotanya. Mendengar perkataan Eguchi, tetua Yakuza berencana untuk menggantinya dengan Togawa. Lalu muncul Nakajima dan anggotanya yang ternyata saat ini telah berpihak pada Togawa.
Sementara di tempat lain, Kitano menemui Tito untuk memberikan berkas kriminal yang telah dilakukan oleh rekan-rekannya di Shinjuku. Hal tersebut membuat Tito kebingungan karena dia sama sekali tidak mengetahui kalau rekan-rekannya saat ini telah menjadi arogan dan berbisnis narkoba. Kitano juga menanyakan kepada Tito tentang pembunuhan Muranishi dan Taro Watagawa, apakah benar kalau dia yang melakukannya. Namun Tito tidak menjawabnya. Malam harinya Tito datang ke Shinjuku untuk melihat kebenaran yang dikatakan oleh Kitano. Di sana Tito menegur segerombolan anak muda arogan, namun dirinya justru akan dihajar. Bersamaan dengan itu, Hongki datang dan memarahi para anak muda tersebut karena yang mereka hajar adalah bos besar di tempat itu. Lalu mereka pun meminta maaf kepada Tito. Ternyata para anak muda itu adalah anak buah AJ yang baru datang ke Jepang sebagai imigran gelap. Setelah itu, Tito melihat AJ yang bertemu dengan Eguchi, tetapi Hongki mengatakan agar Tito tidak ikut campur dengan urusan bisnisnya. Keesokan paginya, Lily mengajak Tito untuk meninggalkan Jepang. Namun Tito menolaknya karena dia tidak bisa meninggalkan teman-temannya. Tidak lama kemudian, Kitano datang ke sana sesuai permintaan Tito. Lalu, Tito mengatakan akan menyerahkan semua bukti kejahatan Eguchi, termasuk pembunuhan Muranishi dan Togawa yang Tito lakukan atas perintah dari Eguchi. Mendengar hal tersebut membuat Lily marah karena Tito menginginkan Eguchi di penjara dan dia dapat kembali dengan Shushu. Dari situ Lily menyesal karena Tito tidak pernah memikirkan perasaannya. Sementara malam harinya, Nakajima menemui Gaojie untuk bekerja sama membereskan seluruh geng Cina di Jepang. Sementara di tempat lain, Eguchi memerintahkan Aji untuk membunuh Togawa dan tetua Yakuza. Setelah itu, Gaojie bersama anggota Yakuza mendatangi tempat geng Cina berada, yaitu Shinjuku. Di waktu yang sama, Tito dan Kitano ternyata datang juga ke sana. Sesampainya di dalam, semua orang kaget karena Tito datang bersama polisi. Terlihat juga Eguchi yang sedang berada di sana. Kemudian Tito memarahi Aji karena telah dekat dengan Eguchi dan menjual narkoba. Namun Aji tidak terima dan menjawab kalau semua orang di sana juga terlibat sehingga terjadilah kericuhan di tempat itu. Hongki tiba-tiba saja menusuk Tito dan kemudian menyayat leher Lao Gui yang mencoba meredam keadaan. Ketika Hongki mencoba untuk membunuh Tito, tiba-tiba lemparan batu gangster Yakuza mengenai kepalanya sehingga membuatnya tewas seketika. Aji yang mencoba menggertak para Yakuza seketika nyalinya ciut setelah melihat Gaojie berada di hadapannya. Melihat keadaan semakin kacau, Eguchi mematikan listrik tempat tersebut sehingga menjadi gelap yang membuat serangan para Yakuza terhenti. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Eguchi memberikan flash disk yang berisi semua data kejahatan Yakuza kepada Tito. Sementara, Kitano menghubungi pihak kepolisian untuk segera datang ke tempat tersebut. Sesampainya di bawah, Tito dan Kitano masih terus diserang para Yakuza. Beruntungnya, pihak kepolisian telah tiba dan mengamankannya, namun Tito terpisah oleh Kitano. Ternyata Tito pergi ke rumah lamanya dan dia dikejutkan dengan keadaan Aji yang sekarat berada di rumah tersebut. Karena kondisinya yang sangat parah, akhirnya Aji menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu, Tito menghubungi Shushu dan menceritakan semua yang telah terjadi. Tito meminta Shushu untuk segera berkemas dan mengajak putrinya pergi ke stasiun Okubo. Namun ternyata rumah Eguchi telah dikuasai oleh Togawa yang langsung menghubungi Nakajima dan menyuruhnya untuk segera pergi ke stasiun Okubo. Sementara Kitano yang mendapat kabar dari Tito segera pergi ke stasiun Okubo. Di stasiun, Tito telah ditemukan oleh Nakajima bersama anggotanya.
Saat Tito telah dikepung, Kitano bersama pihak kepolisian datang tepat waktu. Setelah Kitano berhasil melumpuhkan Nakajima, Tito telah menghilang dari sana. Setelah mengikuti jejak darah Tito, akhirnya Kitano berhasil menemukan Tito di saluran air tempat awal mula mereka kenal. Di sana, Tito yang sekarat menyerahkan flash disk pemberian Eguchi. Oke guys, itu tadi alur film Shinjuku Incident. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita, dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.